Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana nih Tribuners kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya Tribuners. Saat ini kita sudah berada di Kota Tegal loh Tribuners. Tribuners mungkin ada yang warga Kota Tegal? Boleh saya hai dulu. Baik, kedatangan kami kali ini untuk mengulik mengenai Kota Tegal yang kita kenal sebagai Kota Bahari. Nah, Kota Tegal ini juga memiliki banyak warga atau penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, gimana nih kalau pemerintahnya dalam mengelola sumber daya yang ada di Kota Tegal? Itu kan jadi pertanyaannya ya, Tribuners. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada Tribun Topik kali ini, yaitu Ketua DPRD Kota Tegal, Bapak Kusnendro ST. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Mbak Elsa. Wih, gimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Jumat Alhamdulillah. barokah. Mudah-mudahan Jumat kita barokah. diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan oleh Allah. Amin, amin. Bapak, terima kasih sekali kita sudah boleh mampir ke gedung DPRD Kota Tegal ini ya Pak. Terima kasih sudah disambut dengan baik di sini. Baik, Bapak. Masih semangat pagi ini, Pak? Pagi. Wih, keren banget. Pak, kita mau nanya-nanya nih tentang nelayan di Kota Tegal, terus peraturannya pun seperti apa. Boleh nggak Pak nih kira-kira? Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak. Jadi nggak usah tegang lah ya Pak, kita kan udah temenan nih. Baik Pak. Mungkin mau perkenalan dulu Pak, mungkin Tribuners ada beberapa yang belum kenal, mungkin Pak Kusnendro boleh cerita dulu kesibukannya apa nih Pak belakangan ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kusnendro ST, kebetulan saat ini diberikan amanah untuk menjadi Ketua DPRD Kota Tegal. Dan saya asli orang Tegal, lahir besar di Kota Tegal, dan sampai hari ini bertempat tinggal juga di Kota Tegal. Oh baik, berarti lahir dan besar Tempat di Tegal. tinggal saya kebetulan di daerah pesisir, daerah pantai Kota Tegal, namanya Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Oh seperti itu ya, jadi pasti udah paham seluk-beluknya Kota Tegal seperti itu ya. Semoga saja. Ya baik, keren banget Pak. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi Tribuners jadi semakin sayang nih dengan Bapak. Jadi udah kenal gitu lah ya. Baik Pak, kemudian yang berikutnya ingin bertanya mengenai tentang Ranperda yang dibahas saat ini nih Pak. Bagaimana tanggapannya menurut Bapak? Jadi kita saat ini ada 3 pembahasan Ranperda. Yaitu yang pertama berkaitan dengan penyatuan pajak dan retribusi daerah. Jadi ada 9 pajak dan retribusi daerah yang kemudian nanti kita akan satukan menjadi satu perda. Dan ini sedang mulai kita akan bahas. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan pengembangan pondok pesantren. Dan pengembangan pondok pesantren ini berasal dari inisiatif DPRD. Oh baik. Nah kemudian yang ketiga yaitu tentang keolahragaan atau kepemudaan yang ketiga. Tentang kepemudaan. Jadi 3 Ranperda ini kemudian DPRD membentuk 3 pansus yang masing-masing pansus membahas 1 Ranperda. Baik. Ini lagi proses pembahasan. Seperti itu. Baik, berarti ada 3 Ranperda, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kelihatannya dari 3 Ranperda ini belum ada yang membahas mengenai nelayan. Bagaimana ini Pak tanggapannya? Soalnya kan Tegal juga terkenal akan penduduknya yang banyak berprofesi sebagai nelayan Pak. Ya, jadi kita kan namanya Ranperda ini dalam proses pembahasan ini ada 2 sisi yang mengajukan. Bisa itu dari sisi eksekutif atau pemerintah kota, wali kota yang mengajukan, dan dari sisi inisiatif DPRD. Nah kemudian kita sama-sama bahas, tentukan bahwa di dalam 1 tahun itu namanya program pembentukan peraturan daerah, Propemperda. Nah kebetulan di tahun 2023 ini memang belum ada yang berkaitan tentang kenelayanan. Mudah-mudahan ini masukan yang baik, ke depan kita akan coba untuk menggali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nelayan di Kota Tegal ini. Baik, berarti juga akan ada upaya-upaya berikutnya ya Pak, seperti itu. Kalau dari Pak Kusnendro sendiri, kalau boleh tahu apa saja upaya Bapak, apalagi Bapak ini bisa dibilang sebagai tokoh nelayan seperti itu Pak. Apa saja perjuangan yang telah Bapak lakukan untuk para nelayan? Jadi nelayan Kota Tegal ini kan ada yang nelayan kecil, ada yang nelayan besar. Jadi nelayan kecil ini berada di Kelurahan Muara Reja dan di Tegal Sari sebagian.
Nah kemudian ada yang nelayan besar. Besar kecilnya ini kan tergantung dari jenis alat tangkap dan dari besar kecilnya gross ton kapal ini. Jadi gross ton kapal ini kan terbagi kewenangannya menjadi 3. Ada di bawah 10 gross ton ini menjadi kewenangan pemerintah kota. Oke. Nah kemudian 10 sampai 30 gross ton ini menjadi kewenangan provinsi. Nah di atas 30 gross ton ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Nah di Kota Tegal itu 3 jenis ini ada semua. Baik yang di bawah 10 JT antara 10 sampai 30 dan ada yang di atas 30 JT. Bahkan di atas 100 JT pun ada. Cukup bervariasi ya berarti ya. Oh. Makanya hasil tangkapannya pun ya variasi juga. Macam-macam. Dari mulai berbagai macam jenis ikan sampai kemudian cumi dan lain-lain. Baik. Kalau yang paling masif apa nih tangkapannya kalau boleh tahu? Jadi kan gini, kita kemarin itu bersama-sama bahwa DPRD Kota Tegal kemarin sempat didatangi oleh ribuan nelayan Oh, baik. ya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan alhamdulillah aspirasi yang mereka sampaikan ini kondusif, tidak anarkis, dan akhirnya kemudian Pak Wali pun bisa hadir di sini bersama kita, terus kemudian menerima perwakilan dari mereka. Aspirasi itu terkait dengan PP 85 tahun 2021 berkaitan dengan tarif PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan yang mulai tahun 2023 ini besarannya 10% dari nilai jual tangkapan ikan. Ini kan cukup memberatkan. Sehingga kemudian mereka menyampaikan aspirasi dan aspirasi itu kemudian ditanggapi secara baik oleh DPRD dan kemudian kita sampaikan ke pemerintah pusat. Nah ternyata respon dari Kementerian Kelautan Perikanan ini sangat cepat. Jadi beberapa aspirasi yang disampaikan di wilayah Pantura Jawa Tengah ini, baik dari Brebes, Tegal, Batang, sampai kemudian ke Rembang dan Jepara, akhirnya perwakilan mereka diundang oleh KKP. Sehingga ini lagi dalam proses perubahan PP 85 ini yang tadinya tarifnya 10% akan diturunkan menjadi 5% sesuai dengan harapan dan kehendak dari warga masyarakat nelayan. Karena apa? Saat ini posisi BBM ini kan naik. Berarti secara otomatis perbekalan ini kan menjadi tambah naik. Harga bahan pokok naik, solar naik. Sehingga apa? Perbekalan yang dibawa oleh nelayan ke laut ini kan menjadi bebannya bertambah. Sementara harga ikan, harga ini belum ada kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kenaikan bahan pokok dan BBM. Sehingga kemudian respon cepat ini ya kita syukuri, alhamdulillah dapat direspon secara baik. Baik. Berarti aspirasi dari para nelayan pun juga didengarkan seperti itu ya. Baik, dan ternyata juga tersalurkan Tribuners. Jadi sudah ada solusinya juga ya Pak. Ya, walaupun ada beberapa tuntutan tetapi kan secara bertahap. Bahwa sementara ini baru 1, nanti kemudian sambil dikaji kembali beberapa tuntutan seperti permintaan bahwa di laut ini kan sudah di kotak-kotak, ya. Namanya WPP, Wilayah Penangkapan Perikanan. Jadi alat tangkap ini, kapal ini nangkapnya di WPP berapa. Nah itu sudah ada. Nah, setiap kapal yang berangkat ini dilengkapi oleh GPS. Jadi koordinatnya di mana dia melanggar batas wilayah itu juga kelihatan. Maka kemudian ada satu permintaan agar satu kapal ini tidak hanya diberikan 1 WPP. Nah, bisa diberikan lebih dari 1 WPP. Karena kalau di WPP ini ya, wilayah tangkap ini kosong, terus kemudian terus di situ kan rugi. Nah, kalau diberikan kesempatan lebih dari 1 WPP bisa pindah ke WPP yang lain. Oh, baik. Gitu. Oh, iya ya. Agar WPP-nya nggak ada yang kosong dan juga ya biar lebih kondusif lah ya, itu intinya Tribuners. Cuma ini kan memang masih dalam proses kajian. Ya, perlu bertahap seperti itu ya Pak. Nggak bisa juga dalam 1 malam langsung berubah semuanya. Terus langsung menjadi kondusif semua, belum bisa. Perlu proses seperti itu ya Pak. Baik, kemudian tadi juga sempat disinggung mengenai BBM nih Pak.
Terutama untuk para nelayan di pesisir Kota Tegal, ingin menanyakan apakah mereka juga mendapat BBM subsidi? Ya jadi kemarin kan kompensasi BBM terkait dengan kenaikan BBM kan salah satunya adalah nelayan. Di samping para supir dan transportasi lah, transportasi online dan nelayan. Kemarin juga kompensasi BBM untuk nelayan yang terdampak. Nah, itu juga diberikan oleh pemerintah kota dan sudah tersalurkan. Kita kan ada beberapa program sosial, program hibah dan lain sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan kecuali yang memang pemerintah pusat yang langsung kayak kemarin 2% APBD Kota Tegal harus tersalurkan untuk kompensasi BBM. Nah, kemudian kita akan tarik seperti itu. Dan di luar itu, kita kan ada program untuk pengentasan kemiskinan. Ada pelatihan-pelatihan juga, ada bantuan alat tangkap untuk kapal-kapal nelayan yang kecil yang dibawa sebagai grostor. Nah, bisa berupa jaring, mesin, dan lain sebagainya. Itu juga kita salurkan. Di samping ada beras paceklik. Jadi beras paceklik ini diberikan setiap tahun di masa perayaan paceklik. Padahal ya itu dari mereka sendiri karena kan sudah kena retribusi. Nah dari hasil retribusi sebagian itu dikembalikan lagi ke nelayan dalam bentuk beras paceklik ketika musim paceklik di mana angin barat maupun angin timur ini di laut lagi kencang-kencangnya. Mereka kan secara otomatis siap melaut. Nah di saat mereka tidak melaut maka kemudian pemerintah hadir yaitu memberikan bantuan berupa beras paceklik. Oh, baik. Di samping ada juga program rumah tidak layak huni. Seperti apa itu Pak? Boleh diceritakan? Nah, program rumah tidak layak huni itu adalah bantuan stimulus dari pemerintah untuk rumah-rumah tidak hanya nelayan ya, tapi secara keseluruhan yang memang tidak layak untuk dihuni. Baik dari sisi temboknya, atapnya maupun lantainya yang belum layak. Nah, ada stimulus besarannya adalah 20 juta. Baik. Cukup transparan ya ternyata. Maksudnya ada juga dari Pak Kusnendro menyebutkan bahwa ada 20 juta rupiah yang dialokasikan seperti itu untuk rumah tidak layak huni. Dan setiap tahunnya itu ratusan rumah tidak layak huni. Oh, baik. Cukup banyak ya ternyata ya. Tapi ini juga tetap jadi bahan pertimbangan untuk DPRD Kota Tegal untuk tetap. Jadi kita kan kayak ini yang bidangnya adalah Dinas Perumahan dan Permukiman. Nah, Disperkim ini punya base data rumah yang memang perlu kita bantu. Nah, di samping juga aspirasi yang masuk ke DPRD, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik, seperti itu. Menarik juga ya ternyata Tribuners, ada dari rakyat untuk rakyat seperti itu ya. Baik, luar biasa Pak Kusnendro. Baik, kemudian kami ingin juga menanyakan mengenai ikan hasil tangkap dari nelayan Kota Tegal ini. Gambarannya seperti apa ya kira-kira? Maksudnya mungkin ada juga yang didistribusikan ke wilayah lain atau seperti apa itu Pak? Jadi apa ya? Hasil tangkapan di Kota Tegal ini kan variatif. Karena ada tangkapan dari kapal-kapal kecil yang one day atau 1-2 day fishing ya. 1-2 hari melaut pulang. Ada. Nah, itu kan seger. Nah, yang seger ini biasanya konsumsi lokal dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Baik. Karena terus kemudian ada yang melaut sampai 1 bulan, sampai 2 bulan. Nah, biasanya kapal-kapal ini dilengkapi dengan freezer atau pendingin. Oh, baik. Maka kemudian hasil tangkapannya adalah bentuknya beku. Nah, bentuk beku ini ada kemudian tergantung permintaan pasar yang dijual langsung packing, ada yang kemudian diolah dulu. Diolah dalam arti bahwa ada permintaan yang cuma daging aja, berarti kan harus difilet.
Betul. harus difilet. Atau kemudian ada tidak difilet tapi kemudian digiling. Nah, mesin gilingnya itu bisa memisahkan antara duri dan daging. Wow, canggih juga ya. Jadi Baik. beberapa home industri perikanan yang ada di Tegal itu seperti itu. Nah, ada juga yang kemudian hasilnya berbentuk seperti cumi-cumi, sontong. Nah, ini yang ekspor, Oh, baik. Cuminya ekspor diekspor. Oke. ke Cina. Oh, ke Cina. Baik. Selain ke Cina mungkin ada ke Yang daerah mungkin lain? saya kurang tahu kalau kemudian Cina disebar kemana lagi nanti. Tapi yang jelas beberapa perusahaan yang ada di Tegal dan sekitarnya ini beberapa yang dari luar negeri ada. Nah, Baik. Korea juga ada. Oh, ke Nah, Korea Korea juga. ini hasilnya berbentuk surimi. Surimi itu apa nih Pak? Surimi Maaf nih itu agak kurang paham. jadi yang tadi saya bilang, jadi eh, dari ikan utuh kemudian mereka proses, nah diambil cuma dagingnya aja. Filet itu tadi ya. Filet tapi secara mesin, bukan filet manual ya. Jadi dagingnya terpisah, nah nanti dikasih ramuan apa segala macam, saya kurang paham. Nah, kemudian dia sudah berbentuk bahan baku. Oh, baik. Bahan baku untuk mungkin di sananya buat bikin bakso atau bukan bikin macam-macam lah. Baik. Ternyata makanan Korea bahan bakunya juga ada yang dari Tegal Dari ya. Tegal bahan bakunya dari sini. Oh, keren. Jadi surimi namanya. Oh, Jadi surimi. dia bahan baku mentah yang 90% lah ya. Dan hampir 90% kandungannya itu ikan. Oh, baik. Surimi Nah, Tribuners. nanti sana diolah mau bikin apa, terserah. Baik. Termasuk Membanggakan. Palembang itu, Pempek Palembang itu ya suplai bahan bakunya itu ya sebagian dari kota Tegal. Oh, seperti itu ternyata. Jadi ada beberapa yang dikirim ke Palembang itu jadi diolah Terus untuk kalau pempek. yang masih utuh bisa ke Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Oh, tapi itu ikannya karena udah diproses di entah itu di freezer atau mungkin udah di fillet itu tadi, jadi ketahanannya lebih lama Ya, seperti itu ya, Pak. kalau di laut ini kan sudah dilengkapi alat freezer, jadi dia beku. Nah, beku ini nggak bau, dia masih bisa bertahan. Makanya kemudian di pelabuhan P3 Tegal Sari ini kan ada banyak berdiri cold storage juga gitu, untuk nampung ikan. Di saat ikan melimpah ruah, nah ditampung di situ, nanti akan keluar secara perlahan-lahan. Oh, seperti itu. Sudah ada prosesnya ternyata Tribuners. Gimana caranya biar ikannya lebih tahan lama Ya. gitu ya, Pak. Keren banget. Baik, kemudian Pak ingin menanyakan juga mengenai mungkin ada imbauan dari Bapak untuk masyarakat nelayan Kota Tegal. Tentang terkait dengan masyarakat nelayan Kota Tegal, memang kita berharap ke depan pemerintah Kota Tegal lebih banyak berpihak untuk pembangunan di kawasan wilayah pesisir. Karena tadi awal kan ya Mbak Elsa sudah sampaikan Tegal Kota Bahari. Maka yang ke depan kita harus dengungkan adalah kebaharian Tegal, yaitu wajah ya, pantai, kawasan pantai Kota Tegal ini harus benar-benar mencerminkan kebaharian Kota Tegal. Di situ wisatanya bagus, ada kuliner yang bagus, terus kemudian tidak kotor, tidak jorok, dan lain sebagainya. Lingkungannya bersih. Nah, ini ke depan kita akan coba dorong pemerintah Kota Tegal untuk memperhatikan kawasan pesisir pantai. Nah, kepada para nelayan ya, saya berharap berhimbau agar kemudian bisa mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mereka berlayar, terus kemudian ketika berlayar juga harus memenuhi keamanan, standar keamanan agar tidak terjadi sebuah kecelakaan yang ada di laut. Karena kita sering satu kebakaran kapal sering terjadi, nelayan meninggal di laut kecebur maupun kemudian meninggal karena sakit dan lain sebagainya juga banyak, sehingga kan harapannya semuanya bisa memperhatikan ya, memperhatikan dari diri sendiri dan kemudian kepada teman-temannya untuk bisa saling menjaga agar melaut ini
pergi dan pulang selamat mendapatkan hasil yang banyak. Seperti itu. Untuk mematuhi peraturan yang ada seperti itu ya Pak. Toh biar sama-sama enak seperti Ya. itu ya. Kan senang juga habis melaut bisa pulang dengan selamat seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk imbauannya. Kemudian mau menanyakan juga Pak mengenai PAD yang disumbangkan dari potensi perikanan dan kelautan Kota Tegal itu seperti apa Pak? Mungkin boleh cerita? Jadi pemerintah kota ini kan telah menargetkan PAD Kota Tegal ini ya dari sektor perikanan, yaitu dari restribusi pelelangan TPI. Karena kawasan ini kan kawasan ada sebagian yang memang menjadi kawasan yang dikelola oleh pemerintah provinsi karena kewenangannya. Sehingga kemudian kita ada satu PAD yang dihasilkan dari situ, yaitu berupa restribusi TPI. Restribusi TPI ini kan besarannya 2,78%. 2,78% dari nilai total hasil tangkapan. Nah, memang sampai dengan saat ini belum pernah memenuhi target PAD yang telah ditetapkan di dalam APBD. Karena memang 1, 2 tahun, 3 tahun ini kan persoalan nelayan sangat kompleks. Satu sisi pandemi COVID-19, di satu sisi ada perubahan peraturan yang berkaitan dengan alat tangkap dan lain sebagainya. Sehingga target PAD ini belum bisa tercapai atau terpenuhi. Dan ke depan setelah semuanya kondusif agar bisa terpenuhi restribusi TPI untuk menyumbangkan ke PAD Kota Tegal. Karena semakin banyak PAD yang dihasilkan juga akan kembali kepada warga masyarakat. Betul, betul Pak. Baik ya, semoga tercapai dalam Amin. waktu dekat seperti itu ya Pak. Amin, amin. Lalu ingin menanyakan juga, dengar-dengar nih Pak, ada rencana mengenai pengambil alihan pelabuhan dari provinsi ke pusat. Kalau dari Bapak sebagai tokoh nelayan, apa harapannya? Jadi beberapa kan sudah melakukan peninjauannya ke pelabuhan perikanan Pantai Tegal Sari. Baik Menteri, Dirjen apalagi bolak-balik ke sini, sampai kemudian Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko beserta timnya juga sudah meninjau ke sini. Jadi termasuk dari DPR RI juga sudah meninjau. Di kawasan kolam pelabuhan perikanan Pantai Tegal Sari ini kan dulu dibangun untuk kapasitas ya, sekitar 200 kapal dengan ukuran ya, dulu di bawah 30 gross ton. Perkembangan nelayan ini ternyata cepat. Dari 30 gross ton ini ternyata sekarang ada banyak yang di atas 100 gross ton. Secara otomatis ya, kolam ini tidak bisa menampung. Apalagi jumlah kapal yang tadinya sedikit menjadi sekarang Sangat 1.000 banyak lebih. gitu ya. Maka kolam tampungan ini kan tidak mencukupi. Sehingga kemudian hasil beberapa diskusi dan konsultasi juga yang mengharapkan bahwa pemerintah pusat harus hadir di sini. Sehingga ditetapkan untuk menjadi pelabuhan perikanan Nusantara yang kemudian dikelola oleh pemerintah pusat. Ya, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, ini lagi dalam proses bagaimana pelimpahan ya, pelimpahan kewenangan yang saat ini dikelola oleh provinsi ya, akan kemudian dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Ini lagi dalam proses seperti itu. Baik. Nah, pembangunannya ini juga kemarin direncanakan tahun 2022, groundbreakingnya ternyata sampai sekarang belum. Mudah-mudahan 2023 ini tidak meleset kembali. Amin. Kalau kita sih berharap karena memang butuh perluasan ya kolam pelabuhan dan butuh pelabuhan perikanan yang higienis. Ya mau tidak mau maka pemerintah pusat harus hadir secara full. Karena kalau kemudian ditangani oleh pemerintah Kota Tegal, mana mampu APBD kita, kan seperti itu. Ya, memang harus ditangani oleh pemerintah. Nah, kalau ditangani oleh pemerintah pusat, maka yang mengelola juga pemerintah pusat. Mau tidak mau kan demikian. Tinggal nanti disesuaikan dengan
kondisi yang ada. Karena kan kita tidak boleh disamakan dengan Jakarta. Nanti tarif sewa lahannya dan lain sebagainya. Ini yang persoalan nanti akan ke arah ke situ. Jadi yang tadinya misalkan tarif ini ditentukan oleh perda yang ada di Kota Tegal ya atau Jawa Tengah, nanti kan secara otomatis akan ditentukan oleh pemerintah pusat karena sekarang dikelola, misalkan ke depan akan dikelola pemerintah pusat. Ya kita berharap bahwa tarif ini tidak terlalu membebani, karena kalau terlalu membebani ya usaha akan kolab secara otomatis. Ya, ketika usaha-usaha ini kolab, imbasnya akan ke nelayan juga, yang akhirnya hasilnya juga menurun karena harga jualnya turun. Ya, karena ini pengolah-pengolahnya pada gulung tikar karena tarifnya yang terlalu mahal, maka kemudian perlu dicari solusi-solusi agar semuanya bisa berjalan. Nelayan bisa mendapatkan hasil, pengolah ikan juga bisa mendapatkan hasil, pemerintah juga ada hasil yang dari pelabuhan itu sendiri. Baik, seperti itu ya. Berarti harapannya ada atensi dan pengelolaan khusus seperti itu ya nanti setelah ini mau dialihkan pelabuhannya ke pihak pusat seperti itu ya Pak. Nah, ya kan kemarin ada beberapa ya ini aspirasi bahwa yang tadinya kawasan Blok C namanya, Blok C ini tidak masuk di dalam kawasan P3 Tegalsari. Tapi 2019 kemarin ternyata ini kan masuk atas perjanjian kerjasama yang baru antara pemerintah kota dengan gubernur Jawa Tengah. Nah, ternyata kawasan ini kan nantinya akan menjadi kawasan pelabuhan perikanan Nusantara ketika sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, ini memang kemarin agak keberatan, dikhawatirkan nanti tarifnya akan tinggi dan kemudian mereka tidak bisa melanjutkan usahanya dan lain sebagainya. Betul Pak. Baik. Ternyata insight-nya seperti itu Tribuners. Perlu kolaborasi banyak pihak juga ya ternyata. Baik. Mungkin terakhir Pak Kusnendro. Tadi sudah sempat disinggung sedikit tentang hasil perikanan dan kelautan Kota Tegal sudah dikirim ke wilayah mana saja gitu. Tadi kan sudah disebut ke Cina dan Korea seperti itu ya Pak. Mungkin ada wilayah lain boleh dibocorin ke Tribuners? Jadi kalau di dalam negeri kan ya pasar-pasar ikan di samping lokal juga ke wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah maupun ke DKI dan ke Sumatera. Sumatera ini ke Palembang, Lampung, Palembang. Nah, kemudian kalau ke luar negeri ya sementara ini yang saya tahu ya itu ke Cina, Korea, terus kemudian yang pengolah ikan gere, ikan asin ya. Ikan asin ini banyak kirim ke daerah wilayah kawasan Asia Timur. Oh baik, Jepang dan sekitarnya ya berarti. Asia Timur sama Asia Barat. baik. Jadi Arab Saudi dan sekitarnya. Makanya kita banyak temukan di sana ikan asin. Oh, gerehnya sampai kalau Mbak luar Elsa negeri. mau jalan-jalan ke sana, nanti juga ketemu ikan asin di sana. Waduh. Barangkali itu produk dari Kota Tegal. Oh, kan gitu ya. Nanti ada capnya di ikannya mungkin ya, Kota Tegal seperti itu ya Pak. Oh baik, menarik juga ternyata. Makanan Indonesia ternyata mendunia seperti itu ya. Bangga banget sih Pak, keren banget, luar biasa. Mungkin itu Pak yang bisa kami tanyakan untuk sesi Tribun Topik kali ini. Terima kasih Pak Kusnendro berkenan untuk kami wawancarai dan juga semoga Ranperda dan tadi PAD-nya juga cepat tercapai pada tahun ini. Amin, amin. Dan tentu untuk Pak Kusnendro sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Kusnendro. Terima kasih. Ya, sekian Tribuners untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di sosial media Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.